Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Walhamdulillahi maliki lil malakut wal jabbaru lil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata li'tibaran 'alal iman wat thubut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud al-habibul yakut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin ba'dal maut. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Saudaraku, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur, karena hanya dengan bersyukur hidup kita akan menjadi makmur. Kedua, salawat beriring salam mari kita junjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kajian online Ramadan ini dan seluruh umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia, termasuk umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, lanjutkan kajian pada hari ini, sama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan sehingga kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan, dapat melaksanakan puasa hingga akhir Ramadan dengan harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah tujuan utama kita semua berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Baik saudaraku, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah menghafal Quran. Baik, ini adalah tema kita dan hari ini kita akan melanjutkan. Namun sebelum itu, untuk mereview supaya kita tidak lupa, karena ini sangat erat kaitan dalam menghafal Quran, di mana sebelumnya dalam menghafal Quran itu ada 3 waktu atau 3 masa. Ada pra menghafal Quran atau sebelum menghafal Quran. Sedikit saja akan saya ulang. Kemudian yang kedua, saat menghafal Quran atau saat hendak menghafal Quran.
Dan yang ketiga, setelah hafal Quran. Nah, hadirin saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menginginkan hafalan kita tidak hanya sekedar lewat hafal, hari ini hafal, besok lupa. Nah, maka nanti akan kita jabarkan satu persatu. Kita akan praktekkan karena sudah kita jabarkan. Dan insya Allah nanti akan ada peragawan di sini, seorang siswa dari Al-Barkah yang akan mempraktekkan mencoba menghafal Quran. Insya Allah menghafal Quran itu mudah dan juga sangat menyenangkan. Baik, kemarin dalam menghafal ini di sana ada yang namanya metode, dengan saya sebutnya metode 7M. Ada yang masih ingat? Oke, kali ini saya akan ulang. M yang pertama adalah meluruskan niat. Saya tidak akan jelaskan lagi karena ini sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya. M yang kedua adalah menjauhi maksiat, wajib hukumnya orang penghafal Quran di seluruh umat muslim untuk menjauhi maksiat, karena ini sangat berpengaruh terhadap hafalan kita. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa menghafal itu mudah. Yang keempat, membaca dengan tidak tergesa-gesa atau membaca dengan tartil. Warattil Quran tartila. Tidak tergesa-gesa. Yang kelima, seorang penghafal Quran harus memiliki seorang guru. Yang keenam, dalam menghafal Quran kita harus memiliki satu mushaf agar tidak mempengaruhi hafalan kita yang sudah terekam di otak dan hati kita. Yang ketujuh, memiliki tempat yang kondusif. Nah, ini 7 langkah. Ada 7M dalam yang harus kita persiapkan sebelum menghafal Quran. Setelah ini kita pahami dan kita yakini serta kita amalkan, barulah ke tahap berikutnya, yaitu tahap saat menghafal Quran. Baik, mungkin bagi yang kemarin ketinggalan bisa dilihat sekali lagi karena ini akan saya hapus karena keterbatasan dari whiteboardnya. Baik, saya kasih waktu beberapa detik yang mungkin belum sempat mencatat atau melihat. Sekali lagi, 7M sebelum menghafal, 7M saat menghafal, dan 5 level ketika murojaah setelah hafal. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua. Saat menghafal Quran masih 7M. Kita masih pertama 7M. Kali ini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena nanti kita akan mencoba praktek bagaimana sih cara menghafal dengan 7M ini. Baik, kita tulis dulu apa sih 7M kemarin. Yang pertama, metode yang pertama adalah dengan memaksimalkan pemberian dari Allah berupa mata dengan cara melihat. Kedua, membaca terlebih dahulu. Ketiga, mendengar. Keempat, setelah mendengar baru kemudian kita menghafalkan ayatnya.
Kelima, menyetorkan hafalan. Setelah ayat telah kita hafal, maka kita wajib menyetorkan hafalan kita kepada guru kita, agar hafalan kita dapat dikoreksi mana yang betul dan mana yang salah. Kemudian keenam, setelah menyetorkan hafalan, maka yang selanjutnya adalah dengan cara menandai ayat yang salah. Nah di sini mungkin banyak yang kelewat ketika seorang menghafal Quran kemudian tidak ditandai ayatnya yang salah, sehingga ketika seorang yang kedua atau ketiga kalinya salah pada tempat yang sama. Maka kita di sini yang nyuruh untuk menandai ayat-ayat yang salah. Dan yang ketujuh, yaitu menuliskannya, apa yang sudah kita hafal, supaya betul-betul hafalan kita kuat. Dan nanti yang paling terakhir, yang paling utama ada di saat setelah hafal Quran. Nanti kita akan bahas setelah bahas yang ini. Baik, kita akan coba praktekkan. Saudaraku, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba mempraktekkan, mencoba menghafal ayat. Mungkin di sini yang teman-teman atau sahabat yang sedang memegang Quran atau sedang ada Quran di dekatnya bisa mengambil Quran, dan kita akan coba menghafalkan Quran bersama-sama. Ya, kita lihat di sini ada 7 metode. Bisa jadi kita hafal saat pada metode pertama. Ketika ini tidak hafal, bisa jadi kita hafal pada saat metode kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena tidak sedikit banyak orang baru metode pertama sudah hafal dengan sangat cepat kalau memang betul-betul konsentrasi penuh. Dan metode pertama ini, semua metode ini saya gabungkan, saya kolaborasikan dari metode-metode yang ada, yang diambil dari para syekh, para ustadz, dan para hufaz. Di antaranya di sana ada metode Kauni, ini Ustadz Budi, menghafal semudah senyuman dengan gerakan. Ada juga metode At-Taisir, yang Ustadz Adi Hidayat. Ada metode fotokopi atau scanning, punya Syekh Al-Jabir. Ada metode 3M 1T, dan banyak metode-metode lainnya. Dan juga saya ambil dari pengalaman saya ketika mengajar tahfiz kepada anak-anak dan juga remaja. Baik, di sini saya tidak sendiri, saudaraku, sahabat Quran diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan ditemani oleh salah seorang siswa yang soleh, yang imut, yang ganteng. Insya Allah, langsung saja kita persilakan kepada Ananda Saiful Rahim untuk maju ke depan. Di bawah kursinya, kursinya di bawah saja, nggak apa-apa. Kita di sini menggunakan cara santai saja ya, santai, relax, karena memang kuncinya harus seperti itu. Saya dulu mohon izin duduk ya. Kita kenalan terlebih dahulu, mungkin para sahabat Quran ingin tahu siapa sih yang ada di samping saya, kemudian kelas berapa, rumahnya di mana. Assalamualaikum. Iya, siapa namanya? Saiful Rahim. Iya, Saiful Rahim. Kelas berapa? Kelas 4. Iya, pakai mic boleh? Iya, kita ulangi lagi. Tadi siapa namanya? Saiful Rahim, teman-teman. Kemudian Saiful kelas berapa? Kelas 4. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di SDT Al-Barkah. Baik. Tes. Cek. Tes. Ya, Saiful, saya mau tanya, Pak Guru mau tanya, Ustaz mau tanya. Cek. Saiful sudah berapa lama belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran? Kalau dengan Saiful sudah punya hafalan berapa juz? 2 juz. 2 juz. Juz berapa saja? 30 dan 29. 30 dan 29. Alhamdulillah, Masya Allah. Seusianya berapa sekarang? 10 tahun. Saiful Rahim di usia 10 tahun. Saiful Rahim di usia 10 tahun, alhamdulillah sudah memiliki hafalan kurang lebih 2 juz ya selama sekolah di Al-Barkah. Alhamdulillah
hari ini mungkin saya akan mencoba cara belajar yang baru. Mungkin sebelumnya saya pernah belajar dengan metode yang ketiga ya, mendengar hafalan dari son ya. Betul, diajarkan ya. Jadi gurunya memotong hafalan, memotong surat per ayat, dengarkan terus. Dan ini memang metode terbaik untuk anak, banyak didengarkan terus. Bahkan ketika mungkin kita memiliki anak, istri kita sedang mengandung, maka sebaiknya ke dalam usia mengandung terus setiap hari putarkan ayat Quran terus setiap hari. Maka insya Allah kalau anak kita yang di dalam rahim itu akan terus mendengar dan merasa sehingga nanti begitu lahir usia 2-3 tahun maka anak-anak kita sudah bisa memiliki hafalan beberapa juz. Baik, hari ini langsung saja kita coba praktek Saiful ya. Saiful berarti sudah bisa baca Quran ya? Sudah. Alhamdulillah. Kali ini Ustaz mau coba praktekkan di salah satu ayat saja dalam satu surat. Karena juz 30 dan 29 sudah hafal. Kali ini Ustaz mau coba di juz 28 ya. Oke? Nanti tenang saja, nanti pokoknya saya mau ikuti apa yang Ustaz perintahkan. Siap? Siap. Kita salaman dulu. Bismillah. Baik. Mungkin sahabat Quran bisa ikuti langkah-langkah seperti ini. Sekarang coba dibuka Al-Qurannya. Kita pilih dulu suratnya sesuai ya Saiful. Kita akan mulai di juz 28. Belum hafal juz 28 ya? Belum. Insya Allah nanti Saiful kalau sudah hafal juz 29, karena kelas 4 ya, kita akan menghafal juz 28 di kelas 5 ya. Minul asrun. Kita pilih ayatnya yang sedikit agak panjang ya. Biasanya kan 30 pendek-pendek kan? Oke. Sekarang coba saya pun dimajuin lagi kursinya. Dan sahabat Quran yang berada di rumah atau dimanapun berada bisa membuka salah satu surat di juz 28, yaitu surat Al-Hasyr. Baik, sekarang silakan saya baca ayat satunya saja. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi ma. Sabahannya ditekan. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah, suaranya indah sekali. Dibaca sekali lagi coba. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah. Baik. Sekarang kalau seandainya Qurannya sudah betul, saya pun ingat apa yang tadi dibaca. Mungkin depannya doang, tengahnya atau ujungnya saja. Depannya apa tadi bunyinya? Sabbahalillahi. Betul. Betul. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan coba menghafalnya. Langkah pertama adalah dengan cara melihat, karena tadi baru dibaca sekilas. Sekarang coba saya full, lihat saja tanpa dibaca, tidak usah dibaca dan juga tidak usah dihafalkan dulu. Pokoknya saya full lihat, rekam apa yang saya full lihat dalam ayat 1 surat Al-Hasyr ini. Lihat, fokus, bayangkan seolah-olah saya full mau menggambar. Jadi harus melihat satu persatu hurufnya dari awal sampai akhir ayat 1. Ya. Coba untuk langkah pertama Ustaz kasih waktu 1 menit. Ya, tapi kuncinya adalah harus konsentrasi, harus rileks, harus tenang, kosongkan pikiran kita, tidak ada pikiran lain yang mengganggu sehingga bisa fokus, bisa menghafal ayat 1 ini dengan amat sangat mudah. Baru langkah pertama. Dan menghafal yang baik ternyata ini saya dapatkan dari Syekh Ali Jabir. Ketika menghafal Quran atau baca Quran itu bukan seperti ini. Ternyata yang baik itu adalah lurus.
sejajar dengan wajah kita, dengan mata kita. Supaya apa? Supaya betul-betul terekam seperti fotokopi atau scanning. Nah, ini diajarkan oleh Syekh Ali Jabir. Berbeda saat kita menundukkan otak kita, maka otak kita kurang maksimal bekerjanya. Ternyata dengan meluruskan Quran seperti ini bisa memaksimalkan hafalan kita, bisa memaksimalkan mata kita untuk merekam, men-scan apa yang kita lihat persis. Nanti sama dengan apa yang kita lihat kita akan hafalkan. Siap saya buat? Silakan coba dilihat 1 menit ya. Seperti ini. Pemirsa yang pada di rumah dimanapun berada bisa ikut mencoba menghafalnya ayat 1. Dan nanti kalau sudah hafal bilang, alhamdulillah, saya mau coba. Silakan. Kalau belum satu menit saya pun sudah hafal, boleh bilang alhamdulillah Ustaz saya hafal. Gitu. Tidak usah dibaca dalam hati, dilihat hurufnya satu persatu. Lihat tapi harus tenang, harus rileks. Dan cara ini bisa kita praktekkan di rumah, dimanapun kita berada. Insya Allah jika sudah betul-betul kita kuasai metode ini, cukup dengan metode ini kita sudah bisa menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran. Sahabat Quran yang ada di rumah, ada yang sudah hafal? Oke, nanti kita akan coba bergantian ya. Baik, sudah 1 menit. Dicoba ya. Coba ya kita tutup lagi Qurannya. Silakan dari Ta'awudz biar tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah. 95 untuk Saiful. Ada Luhur ketinggalan ya. Tapi hebat, dalam 1 menit saya sudah bisa menghafal 1 ayat 1 baris. 1 baris 2 huruf saja yang ketinggalan. Nah sekarang berarti mungkin tadi Saiful masih kurang rileks, kurang tenang. Dan kosongkan Saiful, tidak usah pikirin yang ada di rumah, tidak usah pikirin mainan, tidak usah pikirin apapun. Pokoknya yang dipikir, yang dilihat hanya ayat ini. Siap? Oke, sekali lagi ya. Tidak usah dibaca dalam hati, fokus saja. Lihat ayatnya dengan baik. Alhamdulillah. Silakan dicoba pakai mic yang ini mic kurang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah, alhamdulillah, Allah merhamna bil Quran. Ternyata mudah Saiful ya. Ini sangat mudah pemirsa lagi juga kayak di TVI ini. Sahabat Quran yang masih berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tips tadi, ada salah satu metode bahwa menghafal itu sangat mudah. Kalau qad yassarna Qur'anan lidzikri fahal min mudzakir. Kita yakin, kita harus yakin, meskipun ketika di tengah-tengah kita menemui ayat-ayat yang susah, ayat yang panjang, ketika kita yakin kalau Allah sudah bilang itu mudah, maka insya Allah akan menjadi mudah. Hari ini adik kita sudah mencobanya surat Al-Hasr ayat pertama. Jadi nanti saya pun di kelas bisa mencoba cara seperti ini. Dan nanti saya pun bisa coba praktekkan dan ajarkan kepada teman-teman yang lain ya. Cara menghafal seperti ini insya Allah sangat mudah. Dan jika cara ini masih belum hafal juga, berarti ada
ada yang salah di situ. Mungkin kurang konsentrasi, mungkin banyak hal yang dipikirkan, mungkin banyak masalah yang mengganggu hati dan pikiran kita sehingga kita tidak bisa tenang dan tidak bisa relax. Alhamdulillah, Anda Syekh bisa menghafal dalam waktu yang sangat singkat, 1 menit dari ayat pertama. Sekarang kita akan coba cara yang kedua, yaitu dengan cara membacanya. Bagi yang sudah bisa dengan cara pertama, cukup dengan cara pertama tidak lebih cepat. Karena bisa jadi metode A belum tentu bisa dipakai atau cocok dengan si fulan. Si fulan mungkin cocoknya dengan metode yang B yang selanjutnya. Atau sebaliknya si B belum tentu si fulan belum tentu cocok dengan metode B, tapi cocoknya dengan metode A. Atau selanjutnya yang ketiga, keempat sampai yang ketujuh. Dan insya Allah kalau semua metode atau langkah-langkah ini kita lakukan dengan baik, urutkan. Setelah kita hafal, udah hafal, dibaca lagi, ulang-ulang terus, didengarkan terus sampai terakhir diteruskan. Maka insya Allah membuat kita akan kuat, akan mungkin semungkin-mungkinnya. Meskipun tengah perjalanan pasti ada yang namanya lupa, pasti lupa. Dan lupa itu adalah salah satu cinta Allah terhadap kita sebagai seorang penghafal Quran. Supaya apa? Supaya kita mau mengulangnya lagi, mau murojaahnya lagi. Kita coba cara kedua saya ya. Baik. Kita ganti surat ya. Kita coba ayat kedua dari surat As-Saff, karena ayat pertamanya tadi sama bunyinya. Betul, ayat pertama bunyinya sama-sama. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Betul, sama persis. Sekarang saya pun tidak usah dihafal. Ya, silakan dibaca saja. Ya, dibaca sebanyak-banyaknya. Kali ini Ustadz mau meminta saya pun baca sebanyak 10 kali dulu ya. 10 kali dulu. Silakan ayat kedua dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Terus? Ya ayyuhalladzina amanu Mahnya pendek, lima taquluna ma la taf'alun. lagi. Ya ayyuhalladzina amanu Taquluna taquluna ma la taf'alun. lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oke, kita coba dulu apa yang saya baru baca tadi. Mudah-mudahan bisa ingat semua. Kalau tidak, paling tidak sepotong setengahnya atau beberapa kata yang saya baru ingat. Coba. Kan tadi belum menghafal, boleh baca doang ya. Coba yang saya baru ingat saja, coba. Malah taf'alun. Belakangnya betul. Depannya. Ya, apa tadi?
Ya ayyuhal Betul? Ya. ladzi. Nah, oke, depannya sudah, belakangnya sudah, berarti tinggal tengahnya. Nah, kalau 10 kali belum hafal, terus tambah 20 kali, 30 kali, 40 kali, sampai hafal. Ya. Coba silakan baca 10 kali lagi, atau 5 kali dulu lagi ya, 5 kali lagi. Dan sahabat Quran bisa mencobanya juga bersama-sama. Silakan buka surat As-Saff ayat kedua. Kita ikuti dengan metode yang kedua dengan cara membaca. Tadi di metode yang pertama, cara melihat, memfotokopi apa yang dilihat, di scan. Kemudian cara yang kedua dengan cara membaca. Nah, silakan bisa dibuka dan kita coba hafalkan baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun. Mala taf'alun. Ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Coba sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu Betul. lima taquluna ma taf'alun. La-nya ketinggalan. Mala. Ma la taf'alun. Sekali lagi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima. Ya ayyuhalladzina amanu Lima lima taquluna. taquluna ma la taf'alun. Masya Allah, alhamdulillah, Allahumma rahmna bil Quran. Dengan metode kedua dibaca berulang-ulang. Semakin banyak kita ulang, maka semakin kuat pula hafalan kita. Tadi saya kurang lebih 15 kali sudah diulang. Mati ya, mic-nya ya. Coba pakai yang ini saya yang dekat, pakai yang dekat. Coba sekali lagi baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taqulu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun. Mala. Ma la taf'alun. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah, alhamdulillah, masya Allah. Cara kedua sudah kita coba, dan alhamdulillah Anda Saiful bisa cara pertama dan bisa juga cara kedua. Cara pertama lebih cepat, cara kedua pun sangat bagus karena baru 15 kali diulang sudah hafal. Semakin banyak semakin mungkin. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah hafal, bisakah kita menjaganya? Karena bisa jadi saat ini kita hafal, 1 jam kemudian kita lupa. Itu yang berbahaya. Karena tipe penghafal Quran kemarin saya sudah sampaikan ada 4 tipe. Cepat hafal, cepat lupa, lama hafal, cepat lupa. Cepat hafal, lama lupa. Terakhir lama cepat, cepat hafal, lama lupa. Lama hafal, lama lupa. Nah, mana yang terbaik? Semuanya baik karena sudah ada usaha untuk menghafal Quran. Yang tidak baik adalah seseorang yang tidak pernah mencoba berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Quran. Baik, sekarang kita akan coba cara yang ketiga, yaitu dengan cara metode mendengar. Nah, ini biasanya cara yang paling cocok untuk anak-anak. Biasanya kami mempraktekkan caranya dengan cara memutarkan audio dengan sound. Contoh, di sini saya punya beberapa potongan ayat
dari juz 29 dan 30. Hanya saja juz 28 saya belum potong ayatnya. Di juz 29 ada nggak surat yang belum saya full hafal? Hafalnya sampai surat apa? Al-Mudaththir. Baik, kita akan coba di surat Al-Qiyamah. Apa belum? Belum. Baik, sahabat Quran di rumah pun bisa mencoba. Ini lebih mudah insya Allah karena ini sangat cocok di usia saya pun dan juga ayatnya lebih pendek. Silakan dibuka surat Al-Qiyamah. Juz 29 surat Al-Qiyamah. Contoh di sini saya akan coba putarkan. Nanti saya pun tugasnya hanya mendengarkan saja. Mendengarkan saja dulu ya. Saya lupa soalnya tadi saya nggak bawa, jadi kita coba tolong pakai mic ya. Mudah-mudahan kedengeran. Al-Qiyamah. Ini dia. Nah, surat Al-Qiyamah ini sudah saya potong, jadi tidak full satu surat. Karena ini insya Allah akan lebih mempermudah ketika anak bila menghafal. Karena kita bisa mereviewnya, bisa mengulangnya berkali-kali sesuai yang kita inginkan. Baik, kita akan coba dengarkan ayat 1 terlebih dahulu. Saya pun fokus dengarkan saja ya. Jadi tidak usah lihat Quran dulu. Jadi cara selanjutnya ada mendengarkan. لا أقسم بيوم القيامة 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 لا أقسم بيوم. Baik, saya pun sudah apa? Insya Allah. Tidak lihat Quran sudah apa? Yakin apa? Bismillah, coba ya. Silakan dibaca ayat 1 surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة. Alhamdulillah, masya Allah, cepat sekali. Ternyata metode ini memang sangat cocok untuk anak-anak dan murotal ini pun saya coba pilihkan dengan irama murotal Muhammad Toha karena memang suara di sini suara anak-anaknya Muhammad Toha. Jadi bagi siapapun orang tua yang menginginkan anaknya hafal Quran bisa mencoba dengan cara memperdengarkan ayat-ayat Quran setiap hari, pagi, siang, sore, malam terus. Insya Allah anak-anak kita bisa menjadi seorang hafidhul Quran. Dan kalau ingin lebih baik lagi, maka ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat dalam surat tersebut harus kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Supaya bisa lebih mempermudah dengan mengulang-ulang ayat per ayat. Seperti itu. Kita coba beberapa ayat lagi, siap? Ya, coba. Ayat kedua ya. ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا
Para sahabat Quran ada yang sudah hafal? Baik, nanti gantian. Kita akan coba saya putar terlebih dahulu ya. Silakan saya putar. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Masya Allah. Persis suaranya mirip sekali dengan Syekh Muhammad Toha. Bagus, indah iramanya. Coba sekarang disambung dengan ayat yang satu, masih ingat? Coba kita putarkan dulu 2 ayat ya. Nanti saya boleh ikut. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقسم بيوم القيامة. Pertama nggak pakai wa langsung. Langsung lah, tidak pakai wa. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi coba biar lebih mantap hafalannya. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Alhamdulillah. Ada yang sudah hafal 2 ayat? Hadirin, para sahabatku yang ada di rumah. Alhamdulillah. Cara yang ketiga sudah kita coba dan alhamdulillah saya pun bisa melalui 3-tiganya. Semoga kita pun bisa mengikutinya. Baik, cara yang selanjutnya setelah kita coba cara yang pertama melihat dengan fokus, dengan khusyuk, konsentrasi, kemudian membaca berkali-kali ayatnya biar tambah lancar lagi, kemudian biar tambah mungkin lagi sambil didengarkan. Sudah kita lihat, sudah kita baca, kita dengar juga. Dan kita harus pilih murotal siapa yang sesuai dengan suara kita. Karena biasanya setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda murotalnya. Kalau sepertinya saya ini cocoknya dengan Syekh Al-Ghamidi misalnya, atau dengan Syekh yang lainnya. Tapi biasanya untuk seorang anak bisa pakai yang Muhammad Toha Junaid, atau satu lagi saya lupa, Ahmad Saud. Ya, Ahmad Saud juga bisa digunakan. Atau dengan cara yang lainnya dengan sesi yang biasa dibacakan oleh anak-anak di situ. Baik, kita ke M yang selanjutnya, M yang keempat, yaitu menghafal. Nah, tadi sebenarnya sebelum kita menghafal secara khusus ini sudah hafal. Maka kan lebih kuat lagi hafalan kita ketika betul-betul dihafalkan, dilihat, dibaca, kemudian sampai didengarkan, sampai kita hafalkan dengan konsentrasi penuh. Seperti itu ya. Kemudian setelah yang keempat tadi menyetorkan hafalannya. Tadi secara tidak langsung saya pun sudah menyetorkan ke Ustaz ya 2 ayat ya. Tadi alhamdulillah tadi sudah lumayan, sudah sangat baik, lancar dan bagus sekali. Kemudian menyetorkan hafalah yang kelima, M yang kelima, yaitu menandai ayat-ayat yang salah. Biasanya ini nih yang sering ketinggalan bagi seorang penghafal Quran untuk menandai ayat yang salah. Karena biasanya ketika kita ulang surah hafalan kita bisa jadi ayat yang salah itu di tempat yang sama, ayat yang sama, kalimat yang sama. Jadi kita tandai kecil saja dengan pensil supaya nanti ketika kita sudah hafal bisa dihapus kembali. Seperti itu. Kemudian setelah yang ke-6 menandai ayat-ayat yang salah, kemudian kita tuliskan lagi. Ditulis. Kalau kita udah hafal lagi, mungkin betul-betul kita hafal kasih betul sama kasih yang kita lihat tadi, yang kita rekam, yang kita scan, yang kita fotokopi dengan mata kita. Apa sudah betul-betul terekam di otak kita, kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Kalau betul-betul tulisannya sudah betul semua, persis seperti apa ayatnya, maka bisa dikatakan hafalan kita sudah sangat mungkin. Belum Pak? Sudah mungkin. Nanti sangat mungkin bisa kita sebut ketika metode yang selanjutnya yaitu murojaah setelah hafalan. Nanti akan kita bahas bersama-sama secara ringkas saja. Baik, mungkin itu dari Ananda Saiful. Saya ucapkan terima kasih banyak Saiful ya. Semoga Saiful kelak jadi hafiz Quran 30 juz.
full semuanya Saiful hafal Al-Quran, dan kelak semoga Saiful bisa memberikan syafaat, bisa membawa orang tua dan juga keluarga-keluarga Saiful menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan asbab Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Saiful sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ya boleh, mau lihat juga boleh, Ustaz juga boleh. Terima kasih banyak Saiful ya. Nanti kita ketemu lagi selanjutnya. Jadi sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baru coba praktekkan 3 langkah saja. Karena kalau kita praktekkan semuanya nanti waktunya tidak cukup. Karena masih ada materi yang selanjutnya, itu setelah hafal Quran apa sih yang harus kita lakukan? Baik. Ini akan kita hapus terlebih dahulu ya. Sudah dicatat semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum nanti bisa lihat rekaman ulang videonya di mana Pak Indra? Di Facebook SDIT Al-Barak. Untuk lebih jelasnya kita hapus saja dulu. Maaf kalau tulisannya terlalu bagus kayak dokter, sehingga tidak terbaca. Kalau tadi pra menghafal dan saat menghafal adalah ada 7M. Kali ini dalam murojaah, saya juga mengutipnya dari salah satu ustadz. Dalam murojaah setelah hafal Quran yaitu sub 1, yaitu murojaah, mengulang hafalan. Nah, ternyata untuk memiliki hafalan yang kuat, ternyata yang lebih berat itu adalah murojaahnya. Karena bisa jadi hari ini hafal, besok lupa, atau lusanya lupa. Maka ada 5 langkah atau 5 level dalam murojaah supaya hafalan kita betul-betul mungkin kuat, sehingga betul-betul sudah di luar kepala. Ketika dimanapun kita berada, kita selalu ingat dengan ayat-ayat Allah. Dalam murojaah ada 5 level. 5 level. Nah, level yang pertama adalah murojaah dengan level perjuangan. Apa sih level perjuangan? Level perjuangan adalah suatu metode murojaah di mana murojaah ini adalah murojaah yang zonanya belum aman, di mana hafalan kita sangat dimungkinkan cepat lupa. Karena apa? Biasanya metode ini, level perjuangan ini adalah murojaah hafalan kita yang baru saja kita hafal. Contoh, tadi subuh saya habis menyetorkan hafalan saya 1 lembar, misalnya, atau 1 halaman atau 1 ayat ke guru saya. Kemudian hafalan ini harus kita murojaah sesegera mungkin, maksimal dalam sebelum berganti hari dalam 24 jam. Supaya apa? Supaya hafalan kita tidak langsung lupa. Karena bisa jadi habis subuh kita hafal, sejam kemudian kita lupa, atau siangnya kita lupa. Maka sesegera mungkin ini kita murojaah ulang, kita murojaah lagi, supaya hafalan kita betul-betul kuat, betul-betul mungkin. Tapi ini masih zona belum, nanti ada tahap selanjutnya supaya hafalan lebih kuat lagi. Ini adalah level perjuangan. Jadi adalah murojaah di mana kita baru hafalan, ya hafalan yang baru kita hafal, misalnya tadi subuh kita murojaah dengan segera. Murojaah hafalan yang baru saja kita hafal. Nah, contoh gimana supaya kuat hafalan kita di metode pertama ini. Contoh, selepas sholat subuh kita setorkan hafalan kita kepada guru kita. Kapan menghafalnya? Menghafalnya adalah sebelum subuh. Dulu di pesantren itu kita menghafal jam 3 bangun mandi, sholat tahajud, kemudian langsung menghafal.
menghafal ayat-ayat Quran. Dan sebelumnya, sebelum tidur, kita baca berulang-ulang ayat tersebut. Misalnya kita ingin menyentuhkan hafalan 1 lembar atau 1 halaman, maka bolak-balik sebelum tidur kita wajib hukumnya membaca ayat-ayat yang ingin kita hafal. Setelah itu kita tidur, bangun jam 3, mandi, baru kita hafalkan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu terbaik untuk menghafal adalah di waktu subuh salah satunya. Kemudian supaya hafalan itu kuat tadi dengan level perjuangan ini betul-betul kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita ulang kapan waktunya? Lebih cepat lebih baik. Misalnya selepas subuh kita hafalkan. Nah, setelah kita selesai hafalan, kita jangan beranjak dulu. Kita berzikir atau kita kuatkan lagi sampai datang waktu duha atau waktu syuruk. Ketika masuk waktu syuruk atau waktu duha, hafalan yang tadi kita hafal, kita baca lagi. Baca lagi waktu duha. Supaya tidak lupa biar tambah kuat lagi. Nanti masuk waktu zuhur, qobliyah zuhur, kita baca lagi. Hafalan yang tadi pagi kita setorkan. Tidak usah ditambah, jangan ditambah dulu. Fokus pada ayat yang kita hafalkan tadi subuh. Kemudian sholat zuhur, ketika ba'diyah zuhur juga sama, diulang lagi. Zuhur, begitu pun dengan sholat asar, maghrib sampai isya yang kita baca ketika sholat sunnah. Karena kalau ketika sholat wajib itu kita jadi makmum, maka kita wajib pokoknya mendengarkan bacaan imam. Atau mungkin ketika kita jadi imam, baru kita bisa bacakan ayat ini. Dibacakan lagi waktu asar, waktu maghrib, qobliyah, ba'diyah, kita baca. Maka insya Allah setelah kita lulus level perjuangan ini, maka kita masuk tahap yang berikutnya, yaitu level murojaah harapan. Nah, setelah kita melalui level perjuangan, maka kita masuk ke level harapan. Level harapan biasanya ini saya sebut dengan memperlambat waktu lupa. Kenapa kok lupa? Ya pasti sebagai seorang penghafal Quran, pasti kita akan menemui lupa, baik cepat atau lambat. Bahkan yang sudah 30 juz pun kalau tidak pernah diulang, maka kita akan menjumpai namanya lupa. Itu salah satu tanda bahwa Allah sayang sama kita untuk memurojaah ayat-ayat Al-Quran. Nah, di level harapan ini biasanya dengan cara lebih mengutamakan target atau dengan cara open Quran. Di sini biasanya lebih mengutamakan target. Kenapa open Quran? Karena biasanya setelah hafalan yang sudah kita miliki, sudah kita tertanam dalam ingatan, pikiran dan hati kita, bisa jadi ketika lancar kita sampai berumam atau namanya membibir, sehingga ketika kita dimanapun kita iseng dengan tidak sengaja diri mengucapkan. Tapi biasanya masalahnya adalah ketika kita tidak mau membuka Quran atau Quran, terkadang kita lupa letaknya sebelah mana, kemudian halaman berapa, maka di situ sesekali kita untuk membuka Al-Quran. Dan biasanya pada level harapan ini lebih ke target. Contoh misalnya seorang punya hafalan 30 juz. Maka dalam sehari dia wajib murojaah sebanyak 5 juz. Kenapa 5 juz? Ya, karena dalam seminggu itu ada 7 hari. Ketika kita murojaah 5 juz, maka di hari ke-6 sudah sampai 30 juz. Lantas kata murojaah sehari 5 juz, bisa diatur waktunya. Qobla subuh, waktu duha, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, atau ketika qiyamul lail. Jadi tidak ada seorang penghafal Quran tidak mau murojaah minimal 5 juz sehari. Tidak ada seorang penghafal Quran yang meninggalkan sholat qiyamul lailnya, sholat malamnya atau qiyamul lailnya. Nah, jika ini sudah diterapkan, maka insya Allah hafalan kita akan menjadi lebih kuat.
Dan ketika di sini levelnya belum aman, zona belum aman, maka di level 2 sudah masuk ke zona aman. Tapi belum betul-betul mungkin. Dan biasanya tadi saya bilang di sini lebih mengutamakan target, karena mengejar target biasanya bacaan orang-orang yang murojaah di level kedua ini bacanya agak cepat, ya agak cepat, tidak sangat cepat, tapi agak cepat dari ketika ia menghafalnya. Nah, setelah level harapan ini sudah dilakukan, maka masuk level yang ketiga. Oke, fokus sampai di sini. Oke. Kita masuk level yang ketiga. Pertama level perjuangan, kedua level harapan, kemudian yang ketiga adalah level penguatan. Baik. Level yang ketiga adalah level penguatan. Ketika di sini open Quran, maka di level kedua open Quran, maka level ketiga di sini no open. Nah, atau bisa kita bilang close atau no open ya. Baik, di sini tanpa melihat Quran. Setelah level pertama dilakukan, level kedua harapan, dan level ketiga yaitu level penguatan. Supaya hafalan lebih mungkin lagi, di sini baru masuk ke zona aman. Untuk masuk ke yang mungkin hafalan kita, maka kita ada yang namanya level penguatan dengan cara murojaah tanpa melihat Quran. Yang sudah kita hafal, coba kita tutup, kita murojaah terus berulang-ulang sampai betul-betul hafalan kita terekam kembali di ingatan kita. Nah, ini di level yang ketiga. Level pertama level perjuangan, kedua level harapan melihat Quran, tiga level penguatan yaitu close Quran tanpa melihat Quran, dan untuk lebih menguatkan kembali berada pada level yang keempat yaitu level tadi yang ketiga adalah level pertahanan. Level pertahanan. Jadi apa yang sudah kita punya, kita pertahankan pada di level ketiga yaitu level pertahanan dengan cara tidak melihat Quran murojaahnya. Dan ini bisa kita lakukan tadi. Cara murojaah terbaik adalah di waktu sholat. Ya, selain di waktu subuh, di waktu qiyamul lail, waktu terbaik adalah di waktu sholat. Kalau setiap sholat kita baca hafalan kita selayaknya surat Al-Fatihah, maka insya Allah hafalan kita bisa disebut dengan hafalan yang sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena apakah kita lupa surat Al-Fatihah ketika dalam bacaan sholat? Insya Allah tidak. Karena satu hari, satu malam minimal kita baca berapa kali? 17 kali. Karena 17 rakaat ya, dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Maka insya Allah setiap hari sampai 17 kali. Belum ditambah dengan sholat duha yang mulainya mungkin bisa sampai 20 sampai 30 kali. Insya Allah kita akan terjaga dengan sangat kuat dan mungkin. Level yang keempat adalah level penguatan. Nah ini yang harus saya jelaskan tadi maaf terbalik. Level penguatan adalah menggabungkan antara level pertama, level perjuangan, kemudian level harapan, dan level pertahanan. Di sini ada open dan close Quran. Maka level penguatan, maka di sini caranya adalah dengan cara membuka tutup Al-Quran. Sesekali kita buka, kita baca, kemudian tahap berikutnya kita tutup. Kita coba bacakan lagi. Beda di sini adalah bacaan betul-betul dengan sangat hati-hati, karena apa, di sini lebih memfokuskan kepada melihat kepada letak ayat, posisi halaman, dan juga baris. Nah, di sini level penguatan lebih ke ayatnya di mana, posisinya di mana. Ayat berapa, posisinya di mana, berada di halaman berapa, ada di juz berapa. Kemudian setelah ini kita laksanakan,
Dan biasanya bacaannya tidak seperti yang pertama. Bacaannya betul-betul sangat hati-hati dan teliti, dan harus dilakukan dengan lebih pelan daripada sebelumnya, agar hafalan kita betul-betul kuat, betul-betul mungkin tanpa ada salahnya. Selain hafalannya pun letaknya kita ingat sekali lagi halamannya, ayatnya, barisnya. Nah, setelah level 4 sudah kita kuasai, maka ini level terakhir yang paling utama. Level yang kelima adalah level kenikmatan. Ya, lihat. Ini yang paling utama. Level kenikmatan adalah level di mana seseorang murojaah sudah tanpa memikirkan lagi target, tanpa memikirkan lagi berapa banyak saya harus murojaah, tanpa memikirkan lagi letak ayat, posisi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah larut, sudah mentadabbur ayat-ayat Quran. Dia sudah larut cinta, kecintaan yang sangat hebat terhadap Al-Quran, terhadap Allah, sehingga otomatis ketika dia sudah sampai level ini, dia sudah menguasai level-level yang sebelumnya. Maka disinilah seorang hafiz Quran yang sesungguhnya. Baca Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Baca Quran itu adalah sebuah kesenangan. Kapanpun, dimanapun, tidak pernah jauh dari Al-Quran. Dan hatinya, perkataannya tidak pernah lepas dari ayat-ayat Allah. Dan biasanya seorang penghafal Quran kemanapun dia pergi, dia selalu membawa Al-Quran kecil di kantongnya, atau di sakunya, atau di tasnya. Maka inilah level terakhir yang harus kita miliki, termasuk level sebelumnya. Ada 5 level dalam murojaah ini yang harus kita lakukan dan kita laksanakan sebagai seorang penghafal Quran. Dan terakhir, level kenikmatan ini bisa jadi kita gunakan di waktu awal, langkah kedua, langkah ketiga, yang kedua. Karena apa? Karena sesungguhnya menghafal Quran itu nikmat, menghafal Quran itu adalah sebuah kesenangan, menghafal Quran itu mudah. Maka insya Allah kita berdoa mulai hari ini, di bulan yang suci ini, kita berdoa bersama-sama semoga kita semua menjadi ahli Quran. Kalau kita belum hafal Quran, apa yang tidak anak kita kelak hafal Quran. Tapi tidak untuk kemungkinan kita yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih bisa menghafal Quran. Karena ada kisah seorang nenek 70 tahun pun bisa menghafal Quran. Namun tidak akan saya bahas di sini. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jika ada waktu, kita diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ingat 7M sebelum menghafal, 7M saat menghafal, dan 5 level ketika murojaah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.